We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiations take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinians. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. A large majority of Israelis support the vision of the two-state solution. I am one of them. We have only one condition: that the future Palestinian state will be a peaceful one. That it will not become another terror base from which to threaten the well-being and the very existence of Israel. That we will have the ability to protect the security of all the citizens of Israel at all times. Respons PBB dan negara lain soal serangan militan Hamas ke Israel. Sejumlah negara di dunia mengutuk gelombang serangan militan Palestina, Hamas, ke Israel yang dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Namun tak juga sedikit negara yang mendukung aksi serangan itu. Di sisi lain, Israel menyebut serangan itu menyebabkan lebih dari 300 orang warga tewas. Selain itu, Israel juga menuduh militan sejumlah Hamas menerobos masuk ke rumah-rumah dan membantai warga sipil. Berikut rangkuman respons sejumlah negara yang dilansir dari AFP. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyerukan agar serangan tersebut segera dihentikan. Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak dan negara-negara penting di kawasan itu untuk melakukan deskalasi guna menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Saya menyerukan penghentian segera kekerasan, kata dia. Turk juga mengaku dirinya sangat prihatin atas laporan bahwa warga sipil Israel telah disandera oleh sejumlah militan Hamas itu. Amerika Serikat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dukungan AS terhadap Israel sangat kuat dan tak tergoyahkan. Biden bahkan mengklaim mereka tidak pernah gagal terkait dukungan kepada Israel. Amerika Serikat mendukung Israel, kata Biden dalam pernyataan yang disiarkan televisi di Gedung Putih. Seorang pejabat Gedung Putih juga mengatakan pembicaraan dengan Israel terkait bantuan militer sedang berlangsung. Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen menegaskan mereka dengan tegas mengutuk serangan yang dilakukan oleh teroris Hamas terhadap Israel. Ini adalah terorisme dalam bentuknya yang paling keji. Israel mempunyai hak untuk membela diri terhadap serangan keji seperti itu, kata Leyen. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga menyebut kekerasan yang mengerikan ini harus segera dihentikan. Terorisme dan kekerasan, kata dia, tidak menyelesaikan masalah apapun. Borrell juga mengingatkan bahwa laporan penyanderaan warga sipil Israel oleh Hamas melanggar hukum internasional. Ia pun mendesak agar warga sipil itu segera dibebaskan. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel di saat-saat sulit ini, kata